Siap-siap TNI dan OPM bakal perang. OPM sudah minta bantuan senjata ke Australia untuk melawan TNI. Kepolisian, keamanan yang bertanggung jawab di lokasi itu untuk segera memproses siapapun yang melakukan itu. Karena ini segera memproses yang bersangkutan, karena ini tindakan kriminal, tindakan yang dilakukan melanggar batas yang menjadi daerah teritori sebuah negara. Jadi kita tidak bisa mentolerir dari masalah-masalah yang berkaitan dengan kaidah-kaidah mengenai masalah-masalah yang berkaitan masalah diplomasi yang ada di negara-negara, khususnya negara Australia yang sekarang. Kondisi keamanan di Papua saat ini semakin memanas pasca insiden penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap prajurit TNI di Kabupaten Duga, Papua. Dari peristiwa penembakan prajurit TNI tengah melakukan operasi pembebasan pilot Susi Air ini, terdapat 4 prajurit TNI yang meninggal dunia karena ditembak KKB. Terhadap hal tersebut, TNI pun siap untuk melakukan perang dengan organisasi Papua Merdeka sebagai buntut dari tewasnya 4 prajurit terbaik TNI. Terlalu menyakitkan sehingga tidak perlu saya jelaskan di sini. Tentang tentara yang dulu, tentang Papua juga harus merdeka, dan tentang Pancasila yang dibesarkan menjadi Pancagila. Dengan 55 yang tidak benar. Mendengar informasi tersebut membuat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat organisasi Papua Merdeka juga ingin mempersenjatai kelompok mereka untuk melakukan perang dengan TNI. Kami sudah meminta bantuan persenjataan dan militer kepada Australia dan Selandia Baru, ujar bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Berdasarkan sumber tersebut, kelompok separatisme bersenjata pro kemerdekaan Papua ini juga meminta agar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mengirimkan bantuan militer dan persenjataan perang. Bantuan militer ini dan juga persenjataan itu akan kami gunakan untuk melawan senjata memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, katanya lagi. Sebi Sambong menyampaikan surat resmi permintaan bantuan ke internasional tersebut juga dilakukan pada Jumat ini. Dalam laporan tersebut, Sebi menerangkan alasan mengapa TPNPB meminta bantuan militer dan persenjataan ke Australia maupun ke Selandia Baru. Pemerintahan Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang, kemudian mengirimkan personel militer secara besar-besaran dan peralatan perang ke Duga selanjutnya. Informasi yang viral di media sosial ini mendapatkan beragam komentar dari sejumlah warganet. Salah satunya yaitu siapkan Australia. Masuk wilayah Indonesia, siapkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, hadang dan tembak, ajaknya. Sikapi Amerika Serikat, Australia, RI butuh pangkalan militer di Papua. Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengumumkan kerjasamanya dengan Australia untuk membangun sebuah pangkalan militer yang akan diletakkan di kawasan di Papua Nugini. Amerika juga sekaligus mengadakan kerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini. Menanggapi langkah negara pemansam tersebut, pengamat militer dan pertahanan Indonesia, Muradi, mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa itu bukan sebuah kabar baik. Oleh sebab itu, Indonesia pun disebutnya harus menyikapi dengan membantu fasilitas serupa di Papua. Dari segi pertahanan keamanan dengan pembangunan pangkalan militer jangan dianggap membangun sebagai perkawanan. Itu salah, itu dianggap sebagai kompetitor di bidang pertahanan dan keamanan, kata Muradi kepada CNN Indonesia. Untuk itu, Muradi mengusulkan agar Indonesia membangun pangkalan pertahanan serupa di sekitar Pulau Papua yang merupakan wilayah Indonesia. Kita harus mempercepat proses pembangunan membangun Mako Kostrad dan Mako Marinir supaya ada efek gentar, ujar Muradi. Efek gentar dan efek deteran ini, kata dia, perlu dibangun sebagai pesan untuk negara-negara lain terkait kedaulatan Indonesia. Pembangunan pangkalan militer ini dilakukan agar negara lain tidak semena-mena dengan Indonesia. Papua diharapkan bisa menjadi basis pertahanan dan militer Indonesia ke depannya. Logikanya, kalau bukan sebagai musuh, minimal kompetitor dan minimal kita waspada, ujar Muradi. Pengajaran di lingkungan Universitas Pajajaran ini mengatakan dalam sejumlah buku pertahanan dan keamanan Australia, Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap sebagai ancaman. Atas dasar itu, kata Muradi, tidak heran ketika Australia membangun pangkalan militer di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia. Sejauh ini, Muradi bilang Indonesia belum melakukan tindakan signifikan mengantisipasi pergerakan militer dari negara lain. Padahal, negara lain seperti Singapura secara gamblang menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi ancaman. Singapura jelas-jelas mereka itu terancam. Bisa terlihat dari pernyataan soal negara yang perlu diperhitungkan adalah negara dengan mayoritas Islam tersebar atau terbesar yang dimana di Indonesia. Sebelumnya, Wapres Amerika Mike Pence pada Sabtu mengumumkan kesepakatan negaranya dan Australia untuk membangun pangkalan laut di Papua Nugini juga bekerja sama dengan pemerintahan negara tersebut. Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melindungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik, kata Pence. Dikutip dari kantor berita yang sama, gerakan Amerika itu dilihat sebagai bentuk pergerakan atas pengaruh
timur Cina di kawasan Pasifik. Kabar bahwa Cina ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Black Rock